Pemerintahan Federal AS kembali berada di ambang penutupan, atau yang dikenal sebagai shutdown, karena kebuntuan pendanaan di Kongres. Tanggal 1 Oktober semakin dekat, dan lembaga-lembaga federal telah merilis rencana darurat mereka. Laporan terbaru menunjukkan bahwa lembaga-lembaga federal bersiap untuk merumahkan lebih dari 400.000 pegawai non-esensial secara sementara, furlough. Namun, ada dinamika politik baru yang terjadi. Gedung Putih mendesak lembaga-lembaga untuk mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja permanen, RIF PHK, sebuah ancaman terselubung yang diarahkan kepada Kongres dari Partai Demokrat. Apa perbedaan antara cuti sementara massal dan PHK permanen? Dan mengapa ini menjadi bagian dari manuver politik Presiden Donald Trump? Hingga saat ini, setidaknya 8 departemen kabinet, yang mewakili lebih dari 2/3 pegawai federal, telah merilis rencana penutupan mereka. Secara keseluruhan, rencana ini berfokus pada cuti sementara, bukan pemutusan hubungan kerja permanen. Siapa yang tetap bekerja, esensial? Selama shutdown, pegawai esensial akan tetap bekerja tanpa dibayar terlebih dahulu, dan mereka akan menerima gaji tertunggak, back pay, setelah shutdown berakhir, berdasarkan UU tahun 2019. Mereka termasuk pekerja di bidang penegakan hukum dan inspeksi keamanan, pegawai IT yang dibutuhkan untuk menyimpan data, ilmuwan, dan pekerja urusan pemakaman di Departemen Pertahanan. Layanan pajak internal, IRS, secara mengejutkan akan mempertahankan seluruh 74.299 pekerjanya, karena mereka didanai secara terpisah hingga 2031 melalui UU Pengurangan Inflasi Era Biden. Siapa yang dirumahkan? Non-esensial? Sekitar 400.000 pegawai non-esensial akan dirumahkan. Contohnya, Badan Jaminan Sosial, BJS, akan memberhentikan sementara sekitar 6.000 dari 51.000 pegawainya. Inti ketegangan politik kali ini adalah desakan dari Kantor Anggaran Gedung Putih, OMB, agar lembaga-lembaga federal memasukkan PHK, Reductions in Force RIF, dalam rencana darurat mereka. Ancaman terselubung ini ditujukan pada anggota Kongres dari Partai Demokrat. Jika program tidak didanai secara permanen, Presiden Trump dapat memilih untuk menghentikan program tersebut selamanya, alih-alih hanya menundanya, yang berarti PHK permanen. Namun, menariknya, rencana darurat yang dirilis lembaga-lembaga federal sebagian besar mengabaikan arahan ini. Hanya ada satu referensi spesifik, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, menyebutkan adanya 1.563 pekerja dalam status RIF, namun kejelasan status ini tidak dikomentari oleh pejabat CDC. Tantangan PHK permanen. Melakukan PHK permanen di layanan sipil sangat sulit dan memakan waktu, membutuhkan pemberitahuan resmi kepada pekerja. Pekerja senior memiliki hak penggantian, bumping rights, untuk mengambil jabatan lain. Pekerja serikat memiliki perlindungan tambahan. Proses yang sulit ini juga terlihat dari usulan CEO Tesla Elon Musk untuk perampingan pekerja pemerintah menggunakan program pengunduran diri sukarela dengan tawaran gaji besar, yang ia sebut fork in the road. Shutdown yang berlarut-larut tidak hanya berdampak pada 400.000 keluarga, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian besar dalam layanan publik. Ancaman PHK permanen yang disuarakan Gedung Putih merupakan upaya politik untuk memaksa Kongres Demokrat menyerah pada tuntutan pendanaan, meskipun sulit untuk diterapkan secara cepat. Apapun hasil kebuntuan ini, yang pasti, gaji tertunggak bagi pekerja yang dirumahkan akan tetap dibayarkan. Menurut Anda, apakah ancaman PHK permanen, RIF, oleh Gedung Putih ini hanya gertakan politik ataukah ini adalah strategi serius untuk mengecilkan ukuran pemerintahan secara permanen? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.